aku ada rasa kesel, sedih, gak nyaman, misal. Lalu aku bilang, rasa kesel, sedih, gak nyaman, aku izinkan naik ke permukaan. Lalu aku terima rasa ini. Aku menerima rasa kesel ini. Aku diem sebentar. Tarik napas masuk. Tarik napas menandakan aku menghirup energi cinta tanpa batasnya dari semesta ini. Tarik nafas. Lalu pada saat melepaskan atau menghembuskan nafas, aku hembuskan kekhawatiran, kesedihan yang tadi aku rasakan. Jadi aku tarik nafas, lalu aku lepaskan. Tarik nafas lagi, lalu aku lepaskan. Tarik nafas lagi, lalu aku lepaskan. 3 kali aja. Setelah itu aku bilang, semua data-data diri lama off, selesai. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Itu kalau caranya Teh Feby sebelum tidur, Ya. untuk kemudian menghapus data-data yang negatif, ya, artinya pelepasannya kalau Teh Feby itu seperti apa sih? Aku tiap malam memang rilis, Mas, sebelum tidur. Mau dikasih tahu caranya? Ya, simpel aja. Simpel aja ya. Biar praktikin teman-teman yang Boleh. pernah ikut kelas barangkali. Mas Rozi sama teman-teman mau praktek yang simpel nggak? Boleh. Ya, kita praktek ya. Oke. Paling cuma 2 menit doang. Siap. Ya. Coba. Gimana sih rilis ala Teh Feby? Siap nggak teman-teman? Siap nggak? Ya, Mau ambil nggak? tempat Mau yang nggak? senyaman mungkin, ya. Iya. Yang di rumah. Daripada harus ikut kelas kan nunggunya lama. Iya. Kita bocor alus aja dulu ya. Sekarang ya untuk jadi daily Mau, routine. mau. Praktek ya. Siap. Oke. Mbak Ina. Mbak Ina praktek. Offline ya. Gila, dia tuh udah setiap kita shoot. Pasti ada. Masya Pasti datang Mbak Ina ya. Saking keluarga Pokoknya banget. masih di Jakarta aja pasti dijabanin. Orang yang dikejar sampai alim dikasih Iya. oleh. Aduh parah. Ngeri Mbak Ina ini. Masya Ayo, Allah. ayo. Ya, kita praktekin ya, Mas. Oke. Kita praktek. Malam hari sebelum tidur, biasanya kan dalam satu hari itu penuh warna ya, Mas Hendra. Ada tukang parkir, ada ini, ada itu, ada delay pesawat lah, apa segala macam bikin kita penuh untuk kesel dan lain-lain. Nah, biasanya kalau malam aku cukup duduk gini, terus aku tarik napas. Lalu aku nanya ke dalam, Feby ngerasain apa? Jadi aku biasanya suka nanya, Mas, aku merasakan apa saat ini? Misalnya ada rasa nggak nyaman, misalnya ada rasa sedih atau dan lain-lain. Aku cuma bilang begini aja, oke, aku ada rasa kesel, sedih, nggak nyaman, misal. Lalu aku bilang, rasa kesel, sedih, nggak nyaman, aku izinkan naik ke permukaan. Lalu aku terima rasa ini. Aku menerima rasa kesel ini. Aku diem sebentar. Tarik napas masuk. Tarik napas menandakan aku menghirup energi cinta tanpa batasnya dari semesta ini. Tarik nafas. Lalu pada saat melepaskan atau menghembuskan nafas, aku hembuskan kekhawatiran, kesedihan yang tadi aku rasakan. Jadi aku tarik nafas, lalu aku lepaskan. Tarik napas lagi, lalu aku lepaskan. Tarik napas lagi, lalu aku lepaskan. 3 kali aja. Setelah itu aku bilang, semua data-data diri lama off, selesai. Semua data-data diri lama off, selesai. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah Feby yang penuh syukur, bahagia, berkelimpahan. Kelimpahan sudah ada di dalam diriku. Lalu aku tarik nafas lagi, menandakan kelimpahan masuk dalam hatiku,
Lalu aku hembuskan, menandakan ucapan terima kasih. Makasih ya Allah. Tarik nafas lagi. Makasih ya Allah. Tarik nafas lagi. Makasih ya Allah. Lalu aku bilang, ya Allah yang maha baik, malam ini aku mau tidur. Aku izinkan kebahagiaan, kesehatan, kelimpahan, cinta yang gak ada berhentinya, cinta tanpa batas, mengalir dalam kehidupanku. Aku terbuka ya Allah untuk menerima kemudahan, kelimpahan, kelancaran di dalam hidupku. Semua goalsku sudah diurus, semua sudah tersedia, segalanya sudah diurus oleh kelimpahan tanpa batas. Terima kasih ya Allah, sudah selesai. Sudah selesai. Terima kasih ya Allah. Segalanya sudah diurus, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sempurna. Dah, setelah itu aku tidur. Oke. Karena penting banget loh ternyata untuk ngerilis itu. Udah, Tapi Mas. tapi enak sih. Emang begitu. Jadi pada saat kita tidur, memori yang terakhir itu terbawa. Teman-teman tahu nggak? Pada saat kita tidur, membawa memori yang barusan, apa yang terjadi? Bawah sadar kita bekerja 8 jam mewujudkan itu. Iya, itu katanya memang berpengaruh terhadap jalan hidup. Benar. Makanya pentingnya kadang kan sebelum tidur kita disuruh tenang dulu, syukur dulu, meditasi dulu. Benar. Kan untuk itu ya. Tapi ada ini nggak? Tadi yang saya rasakan mungkin sama atau beda ya. Apa Mas Rozi? Kalau saya kan pas waktu merem teh, narik itu kan ada warna, terus tak keluarin juga ada warna di dalam kayak Kuning, pas aku- merah, apa segala Nah. macam. Kamu cocok belajar tenaga dalam. Gitu. udah serius. Itu datamu memang. Pas aku narik, saya nggak nyeting loh teh. Ya, oke. Tak tarik itu warnanya abu-abu, hitam ke abu-abu, terus pas waktu tak keluarkan losin itu jadi hijau kayak gimana ya? itu beyond namanya. Pion ya? Beyond. Oh, pion. Cari ini Bang Gofur. Nggak apa-apa Mas Rozi, maksudnya itu proses ya. Apapun itu yang penting kamu tahu. Pada saat kita menarik napas, Heeh. ini tuh semesta Ya, kan luas kan? kelimpahan tanpa batas loh. Nah kesadaran itu yang kita butuh Mas. Iya. Kesadaran pada saat, ya Allah makasih gitu loh. Kelimpahan ini hadir. Sebetulnya pada saat kita menghembuskan nafas, kalau ada lapisan endapan emosi, bayangkan itu terurai ya. Nah. Karena pada saat narik nafas kan, ini kelimpahan tanpa batas, isinya apa sih kelimpahan tanpa batas? Cinta. Tanpa syarat. Bagi yang sebetulnya. ketinggalan, nanti nonton di YouTube-nya. Disuruh mulai. Sampai nakmu dewe. Aku jawab tadi belum kejawab Mas. Jadi ketika belum manifest, pertama tahu siapa dirimu. Kedua, pahami apa yang kamu minta kelimpahan, kamu memancarkan ketakutan ya nggak nyambung. Jadi kamu harus memancarkan dulu sesuai dengan goalmu. Itu yang kedua. Jadi kalau belum manifest ya udah cek aja sering mancarin apa. Kalau aku memang masih ketakutan ya udah lu balik lagi rilis. Dia harus balik lagi rilis. Dari Mas. awal lagi. Karena harus melepaskan dulu kan untuk ngosongin residu-residu emosinya itu gitu. Baru dia akan memancarkan sesuatu data yang baru. Yang ketiga, tabungan semestanya dicek Mas, kali saldonya kurang. Udah 3 itu Mas. Itu tuh implikasinya luar biasa memang. Identitas, pahami getaran frekuensi yang kamu pancarkan. Satu lagi, tabungan semestanya Ini dicek. kan semakin banyak orang yang berbuat baik, menolong, bantu meringankan pekerjaan banyak orang, even tidak dalam konteks uang terus loh ya. Betul, bukan Bisa hanya tenaga, tentang pikiran, Ya. apapun itu. solusi. Nggak akan kembali kemana-mana kecuali kembali ke diri kita sendiri. Enggak. Karena gini, maaf ya Mas, logika. Waktu itu kan ada 3 ya? Ada 3 ya? Waktu ada 3 kan? Masa lalu, masa sekarang, masa Dan depan. masa datang. Contoh ya, ini masa lalu, ini masa sekarang, pegang. Masa depan. Ini masa depan. Contoh ya, kita nggak bisa balik ke masa lalu kan? Nggak Benar bisa. nggak? Kita ada di sini, kita ada di masa sekarang, itu ada masa depan. Ketika kita melepaskan sesuatu, entah itu berbuat baik, contoh misalnya berbuat baik, contoh. Lalu misalnya berbuat buruk, contoh di sini. Kalau kita jalan kan ke sana kan? Iya. Kita jalan, ini bakal ketemu nggak Mas? Sama perbuatan baik?
ketemu. Tapi di sana ada perbuatan buruk, bakal ketemu nggak? Iya. Ketemu. Kalau si seseorang ini selalu menolong orang lain, memudahkan urusan orang, ya, melancarkan urusan orang, membahagiakan urusan orang. Ini kan yang dia lepaskan terus kan di masa depan begini, Mas. Bakal ketemu nggak sama dia? Ketemu. Oke. Teh, tapi sebelum dilanjutkan sama Mas Rozi ya, nanti kan panjang ya. Ya. Aku pengen mumpung ada Mbak Ina. Iya. Mbak Ina kan setiap kita kesini kan selalu disamperin. Iya. Nah, aku pengen ngundang di sini. Coba Boleh. Teteh tanya-tanya dikit gitu. Boleh. Ini bukan settingan ya. Iya benar, ini spontan. Pengen tahu aja gitu ya. Nah, kok sampai dibela-belain segitu nggak sih Mbak? Ada rasa apakah yang Retret kemarin juga datang. Oh, datang ya? Ikut retret. Oh, Masya Allah, saya ikut. Nginep di sana kan? Apa sempat WhatsApp, Mas, aku pengen privat over. Jangan, bisa ketemu Teh Feby setiap hari. Nggak usah, wes Mbak. Ini aja cukup. Silakan maju ke Cuma depan deh Mbak Ina. Aku Yo. pengen deh Mbak Ina maju ke depan deh. Sini, sini Mbak. Teh, Mas Udin, tolong di. Sini sayang. Ya. Ya, jadi memang unik ya Mas Hendra, kita sama alumni tuh udah kayak teman rasa saudara. Saudara. Bahkan sama saudara aja nggak sampai nempel begini gitu. Iya. Sayang. Mas Mbak Ina boleh kenalan dulu sama teman-teman. Mbak Ina dari Silakan. batch berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ina dari batch 12 teh. Oh, Masya Allah, batch 12. Bulan apa ya waktu itu? Bulan Mei. Bulan Mei. Tahun 2025. Sebelum belajar situasinya seperti apa? Terus pas udah belajar daily rutin tentang siapakah dirimu, hukum semesta, sending love, apa yang terjadi sayang? Itu kacau teh. Yang diceritakan. Ya sebelumnya, oke, setelah belajarnya? Ya alhamdulillah teh. Bisa lebih tenang ya, bisa lebih wise lah terhadap anak-anak juga, terhadap keluarga juga. Terus berusaha menerima apapun yang terjadi sama diri aku gitu. Seperti itu. Sebetulnya titik poin yang paling membuat kamu berubah itu momen titik apa sih dari materi Abundant Revolution yang aha, itu yang mananya? Yang rilis. Rilis. Terus Quantum Jam juga. Quantum Jam. Terus apa ya, kayak ini apa sih sebenarnya gitu, kenapa nih? Iya, betul. Siapa sih Teh Feby? Ini siapa sih nih gitu ya? Maaf ya Teh. Enggak sih. apa-apa. Enggak, Emang bercanda. semua rata-rata begitu. Terus penasaran. Tapi kan awalnya memang suka ngikutin ngaji Rasul. Kelas mahal diikutin Iya. Masya Allah. Tapi Terus kemarin dia tuh bener-bener ucapan makasih Mas, dan retreatnya istimewa. Iya. Iya, rilisnya Emang, betul. istimewa. Nggak nyangka Teh. Daging semua. Iya, betul banget. Makasih ya. Iya, awalnya kenapa Teh? Kok kayak begini, terus udah aku ikut aja, aku putuskan yang Iya. online Iya. waktu itu. Nah. Terus aku coba rilis terus kan rilis. Ya udah, terus belum dapat, pulang lagi kayak Iya. begitu. Sabar ya. Terus kan pernah juga tuh sama Teteh Zoom ya, sama Mas Hendra Iya, juga betul. tuh beberapa orang. Iya. Apa yang kamu rasakan? Ya ketenangan aku dapat gitu. Alhamdulillah. Terus mau gimana ya? Kalau misalkan ada sesuatu, terus aku udah nangis, mau ngapain ya? Aku bilang gitu, nangis ya tetap nangis ya. Maksudnya, Iya, ya wajar lah air mata apa turun. sih? Nangis apa ya? Aku bilang kan gitu. Terus aku mau dipaksa lagi gimana harus nangis? Susah juga gitu loh. Apa ini udah namanya dapat ketenangan atau gimana gitu? Ya wes lah, aku bilang terima aja gitu kan. Gitu. Karena kan complicated juga aku Teh. Gitu. Iya. Tapi ya sudah. Jadi berusaha berdamai sama diri Iya, sendiri itu dan yang aku- semua sajian Ah. diterima Iya. gitu ya. Oke. Berusaha. Terus pada akhirnya seneng banget bertemu keluarga besar ngaji Rasul, Abundant Iya Revolution. tuh. Itu ada tarikan rasa itu Iya. boleh cerita nggak? Apa yang kamu rasain saya? Yang aku rasain adalah gimana ya Teh, kayak ada kok kita kayak kok cocok ya, frekuensi kali ya, aku bilang gitu. Terus Klik gitu ya. klik gitu kan, awalnya klik gitu, awalnya kan di Zoom, terus tiba-tiba sama siapa Teh, Kang Hendar ya? Ya, Kang Nah, Hendar. iya testimoni gitu. Mm-mm. Ya udah aku datang ke sini, klik gitu kan.
Mas aku main dong kalau gitu. Oh iya boleh gitu. Iya. Dan tiap ke Jakarta main terus gitu. Enggak, masalahnya memang rasa rindu Iya itu benar. kadang nggak Cocokannya kebendung Iya, gitu loh, cocok. karena kan Iya. frekuensinya nih Benar. selaras gitu, sama gitu, Nggak bisa dibohongin nggak ya. bisa dibohongin. Iya, terus kan kayak ketemu apa ya teh? Ketemu saudara baru ya, kayak Iya, keluarga benar, baru benar, begitu. Ketemu saudara dalam kesadaran ya, kita Iya. pernah jatuh bareng gitu masalahnya. Bener-bener kayak ketemu saudara baru. Jadi ada kebahagiaan tersendiri yang nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Iya benar teh, bener banget itu yang aku rasakan ya. Orang mau ngomong apa biarin aja aku. Makanya aku akhirnya ya udahlah aku main. Mungkin ada alhamdulillah nih ilmu yang aku dapat gitu kan banyak gitu kan. Ya kan dapat bocor-bocor halus kan yang bisa diterapin. Dan kalau misalnya ngedengernya cuma di YouTube atau di handphone kan vibrasinya beda ya. Terus aku juga nggak nyangka tuh teh Hmm. ketemu teteh waktu kapan tuh kan tanggal 10 tanggal 11 itu ya Oh iya. main gitu kan. Pas ada teteh ya. Pas ada teteh Oh, teteh iya. lagi private kan. Oh, iya. Aku nggak nyangka, aku cuman gini di hatiku. Aku mau ketemu Teh Febi tapi dalam kondisi tidak ramai gitu. Oke. Karena nggak nyaman kalau ramai Iya. kan ramai nggak mau. Antriannya panjang. Aku cuma bilang aku mau ketemu Teh Febi tapi kondisinya tidak ramai. Bener kan? Akhirnya alhamdulillah pas Ketemu. Teteh selesai private ketemu gitu. Iya benar, kita Oke. ketemu deket lift. Oke Mbak Ina, terima kasih Thank you, banyak Mbak Mbak Ina. Ina. Aku juga Makasih terima banyak kasih ya. sama Teh Febi, sama Mas Hendra, Ngaji Roso. Harapan aku ya, kemudian doa aku selalu menyertai Teh Febi, Mas Hendra, Ngaji Roso dan timnya semakin sukses dan Amin. semakin aduh keren banget deh. Amin, amin, amin. Iya keren banget deh. Oke. Makasih Mbak Ina. Ya, ya. Sayang. Nuhun. Soalnya nggak Ya. bisa. Gak usah pakai cipika-cipiki ya Mas Rozi. Dipecat aku sampai rumah. Kamu ya. Kamu ya. Kamu berani-beraninya. Sudah diantar sampai bandara juga. Masih. Ini romantisnya Re. Mas. Luar biasa dia tuh istrinya sayangnya. Masya Allah, bersyukur Iya. punya pasangan yang sangat sayang sama kita itu anugerah itu. Bener banget ya. Lanjut Ci. Oh Masya Allah, Masya Allah. Oke teh. Ketangkep ya sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit ketangkep. Pancaran inilah yang penting. Karena pancaranmu membentuk realita. Jadi mulai bisa memahami ketika kamu menginginkan kelimpahan, jangan memancarkan ketakutan. Karena yang datang ntar ketakutan, bukan kelimpahan. Oke teh. Kita lanjut teh. Boleh? Teh, kira-kira apa nih teh hal yang paling mahal dalam kehidupan teteh yang paling teteh takut kehilangan? Apa yang paling mahal dalam kehidupan teteh yang teteh takut kehilangan? Kesadaran ini. Kesadaran ya? Iya, Hmm. kesadaran ini. Awareness, kesadaran. Yang paling berharga dalam hidup aku itu adalah kesadaran ini. Kesadaran yang menyadari aku ada, akulah percikan ruhnya. Aku menyadari karena dari kesadaran itu hidupku berubah. Oke. Dari kesadaran ini, kesadaran tentang aku mengetahui bahwa sejatinya diri kita itu adalah percikan nur ilahi yang tanpa batas dan kelimpahannya udah ditaruh juga di Oke. DNA-nya kita. Itu yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan jodoh, menciptakan anak, menciptakan rumah, menciptakan mobil, menciptakan uang, menciptakan teman-teman, menciptakan pekerjaan. Jadi kesadaran ini adalah latar belakang dari segalanya. Yang menggerakkan tubuh itu kesadaran sebetulnya. Oke. Jadi yang paling aku takut aku kehilangan apa? Kesadaran dan kesempatan hidup. Kesadaran dan Tapi kesempatan. sebetulnya nggak perlu takut juga sih. Ngalir Alasannya? aja. Ngalir aja ya? Ngalir aja. Apakah ketika kita sudah menyadari terkait kesadaran ini, berarti kesadaran ini juga sewaktu-waktu bisa hilang atau tetap ada gitu teh? Atau gimana teh? Kalau sudah sampai titik kesadaran? Ya, sebetulnya kan segalanya substansinya itu nggak ada yang abadi kan sebetulnya. Kayak pasangan dia datang kayak pasangan aku. Pasangan aku hadir dalam kehidupan aku 1 September kemarin dia pulang. Kan nggak ada yang abadi.
uang, rumah, mobil, segalanya itu juga sebuah proses gitu ya, Iya. kehidupan. Jadi seyogianya, Mas Rozi, kita memahami bahwa kehidupan ini, nih kita pahami dulu nih, realita kehidupan ini. Realita kehidupan ini dia memang akan selalu berada di segala macam spektrum rasa. Spektrum rasa itu apa aja? Ada kebahagiaan, Oke. ada kegembiraan, ada kelimpahan, ada kesedihan, ada kecemasan, ada kebingungan, ada kekhawatiran. Semua spektrum rasa ini, inilah yang disebut sebagai sajian semesta atau hidangan semesta. Oke. Nah, semua spektrum rasa ini memang default pabriknya, memang harus dirasain sama kita. Gitu, Mas. Jadi mau kita protes ataupun nggak protes, spektrumnya akan selalu mengantarkan ke kita. Kenapa? Kita nggak bisa merasakan perasaan orang lain, toleransi sama orang, empati sama orang, kalau kita nggak pernah merasakan jatuh. Mas Hendra, Mas Rozi, nggak bisa tuh dengan empati bantu adik-adik yatim di ngaji Roso Peduli kalau Iya, iya. nggak pernah susah. Mas Hendranya nggak pernah susah, nggak bisa dia merasakan itu, nggak bisa merasakan rasa orang lain kalau nggak pernah susah. Jadi tubuh ini Iya. memang menjadi ruang untuk apa? Untuk merasakan semua spektrum rasa gitu. Untuk apa? Ya defaultnya dia memang harus merasakan semua spektrum itu untuk membentuk karakter dia kokoh, kuat, empati, penuh kasih sayang. Karena memang udah rumusnya Mas Rozi bahwa kamu akan mengalami kesadaran atau kesadaran cahaya lah, bisa dikatakan kayak gitu. Ketika egomu tuh drop 0 gitu. Contoh, misalnya ruangan ini dimatiin, sama ruangan ini diterangin seterang-terangnya, hordeng dibuka, lampu nyala semua. Lalu Mas Rozi nyalahin lilin, lilin kan kecil ya nyalanya. Kira-kira nyalanya berasa nggak kalau posisinya terang? Nggak berasa. bakal. Sama Oke. cahaya, kesadaran itu nggak berasa di dalam posisi seseorang yang sedang di puncak-puncak karir kelimpahan yang nggak berasa. Makanya kadang siklusnya itu dibuat gelap. Gelap itu maksudnya gimana? Tiba-tiba ditipu lagi, ditinggalin istri, Looping. ditinggalin teman, ditinggalin keluarga, jatuh. Oke. Dalam posisi dia terpuruk jatuh dalam kegelapan. Tapi justru di titik teman-teman sekarang ada jatuh dalam kegelapan. Disitulah kamu ketemu ke cahaya, disitulah kamu ketemu cahaya kesadaran, disitulah kamu ketemu Tuhan, disitulah kamu ketemu hidup, disitulah kamu bertemu kelimpahan. Jadi teman-teman semua yang saat ini sedang nonton live, jangan pernah merasa sendiri. Karena aku, Mas Hendra, Mas Rozi juga pernah ngalamin. Semua pernah. Pernah mengalami seperti yang teman-teman rasain. Tapi percayalah, di titik posisi teman-teman jatuh, di titik drop banget gitu ya. Tanya saya pernah ngalamin apa? Kalau dia ketawa, dia ngalamin berarti. Banyak story ya. Banyak story ya. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mengalami yang tadi aku ceritakan, kalau aku udah ngalamin 2019, udah melewati itu, makanya bisa cerita gitu. Iya, iya. Pada saat teman-teman ngalamin kejatuhan, Teh Febi aku ditipu lagi, aku banyak utang, dikejar-kejar utang, debt collector, terus sekarang istri aku ninggalin aku. Wah, itu kan sudah jatuh tertimpa tangga. Udah gitu teman-teman ngejauhin aku. Percayalah teman-teman tuh lagi dalam fase mau digantiin identitas baru. Dari identitas lama mau pindah ke identitas baru. Ke identitas baru. Karena teman-teman nonton ini, nonton channel ini, dia dikasih kesempatan nonton, teman-teman dikasih kesempatan menonton ini. Artinya itu the signal semesta. Iya. Berikutnya identitas baru Gimana cara diterima. menerimanya gitu aja.